Silakan duduk kembali Bapak dan Ibu, terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya. Terimalah salam dari depan ini dulu. Shalom Bapak Ibu. Wah, bisa lebih semangat lagi, shalom. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus, boleh lambaikan tangannya. Oh haleluya, kalau Bapak Ibu gak keberatan, boleh kasih salam kiri kanan Bapak Ibu, katakan kamu kelihatan lebih awet muda hari ini. Bilang saudara, kamu kelihatan lebih awet muda hari ini. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala Sidang, Bapak Victor Abraham, Ibu Sylvia, bersama segenap jajaran untuk kesempatannya. Perkenalkan nama saya Gideon Simanjuntak, senang bisa melayani saudara. Saya sudah lama kenal Pastor Victor Abraham. Dari dulu saya follow pelayanannya, mengikutinya dan hari dapat kesempatan boleh melayani setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Siapa yang percaya saudara akan diberkati pada hari ini? Bisa lambaikan tangannya. Oh haleluya. Biar rame gereja ini, kita kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita akan belajar. Saya jujur bingung mau bahas apa, tapi saya akan kasih khotbah hari ini. Saya beri judul Killing the Comparison. Membunuh roh perbanding-bandingan. Membunuh yang namanya spirit membanding-bandingan. Zaman dulu ada lagu yang terkenal, judul lagunya Ojo dibanding-bandingi, katanya gitu saudara ya. Jangan dibanding-bandingin. Yakobus 3, 14 sampai dengan ke-16. Yakobus 3, 14 sampai dengan ke-16. Yuk sama-sama kita akan buka ayatnya. Yakobus 3, ayatnya yang ke-14 dan ke-16. Sama-sama kita baca. Yuk saudara yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Yuk sama-sama kita baca 3 ayat ini. 3, 2, ya. Jika kamu dan kamu mementingkan apa? Janganlah kamu apa? Dan janganlah apa? Melawan apa? Itu bukanlah hikmat yang datang dari, tetapi dari nafsu. Dari siapa Bapak Ibu? Setan-setan. Ayat yang ke-16 lebih keras lagi. Sebab di mana ada iri hati dan di situ ada apa? Kekacauan dan segala macam. Sama-sama bilang sama saya, datang dari setan. Sama-sama bilang sama saya, di mana ada iri hati. Sama-sama bilang sama saya, di sana ada segala perbuatan jahat. Mungkin saudara berpikir, apa sih iri hati? Kelihatannya dosa yang kecil. Kelihatannya lebih berbahaya membunuh. Kelihatannya lebih berbahaya membom dan sebagainya. Tapi Alkitab mencatat iri hati adalah dosa yang sangat serius. Masuk dalam urutan ke-8 dari kejahatan-kejahatan keinginan daging. Yang didaftarkan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 5, 19 sampai dengan ke-21. Iri hati bukan saja dosa yang sangat serius, tapi dosa yang bersifat universal. Apa artinya Pak Pendeta? Artinya dosa ini bisa menghinggapi siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Sekali lagi saya ulang, dosa ini bisa terjadi kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Sama-sama bilang sama saya, siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Amin saudara. Artinya bahwa iri hati tidak pria atau wanita bisa iri hati. Orang kaya bisa iri hati enggak? Bisa iri sama yang lebih kaya. Orang miskin, apalagi, betul ibu ini tahu. Apalagi kita bisa iri hati setiap kelompok usia. Gak hanya orang tua, gak hanya anak muda, anak kecil bisa iri hati. Anak saya yang pertama udah mulai iri hati sama adiknya. Yang kedua, karena adiknya apa-apa cuman kalau ngomong sama adiknya, aduh cowe, lucu banget sih. Kalau ngomong sama abangnya, gene. Karena abangnya udah lumayan gede, adiknya masih baby. Adiknya, abangnya udah mulai bilang, kok kalau sama adik beda. Kalau sama adik suka dicium-cium karena masih wangi. Kalau sama abangnya udah mulai bau surgawi. Nah iri hati bisa terjadi kepada siapa saja. Pendeta bisa punya iri hati enggak? Ini saudara salah atau benar tidak mempengaruhi keselamatan. Pendeta bisa iri hati enggak? Bisa banget. Saya mau tanya, di neraka ada pendeta enggak? Kok saudara kayak enggak yakin gitu jawabnya sih? Di neraka ada pendeta enggak? Ada. WL. Ada. Pemusik. Koordinator. Jangan-jangan ada gereja cabang neraka loh. Jangan-jangan. Ya saya doa jemaatnya bukan saudara dan saya. Amin.
Nah, Alkitab katakan apa sih iri hati itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iri hati adalah merasa kurang senang melihat kelebihan orang lain. Kecemburuan melihat kelebihan orang lain. Gampangnya begini, gak suka orang lebih maju dari dia, itu gampangnya. Gak suka orang lebih kaya dari dia, itu gampangnya. Gak suka orang lebih cantik, lebih keren, lebih berhasil dari dia. Gampangnya iri hati adalah tetangga yang beli kulkas, kita yang kedinginan. Tetangga yang beli kompor, kita yang kepanasan. Gampangnya begini, iri hati dalam bahasa Inggris artinya jealous. Iri hati cemburu. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata zelos. Dari kata zealous muncul kata jealous, iri hati. Menurut hamba Tuhan namanya Harold Calvin mengatakan demikian. Iri hati is the art of counting your neighbor's blessing instead of your own. Iri hati adalah sebuah sikap menghitung berkat orang lain ketimbang berkat Anda sendiri. Coba bilang kiri kanan saudara, jangan kaku banget muka lo, bilang saudara. Ya kayaknya kaku banget nih kayaknya nih. Memang saya tahu sih tanggal 27 gini belum gajian mungkin ya. Ya kan minggu-minggu berat ya kan. Apalagi lagu tadi kan. Dalam musim kehidupan, waktu kurang dan tambah kurang. Ya kan minggu terakhir kan lagunya seperti itu kan. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Karena dompet udah mulai tipis kan. Tapi di sini gak ada tipis, amin. Kok amin ini kayak gak yakin gitu saudara sih. Iri hati adalah ngitung berkat orang. Makanya saya bilang dalam tempat saya melayani minggu lalu ada lagu sekolah minggu yang tepat. Berkat orang mari hitunglah. Kau kan iri hati olehnya. Mobil orang, mari hitunglah. Halo? Kayaknya ada penolakan di hati saudara nih. Iri hati bisa sama siapa aja. Suatu hari berapa tahun yang lalu saya belum punya rumah Pak. Sekarang rumah saya udah puji Tuhan 5 hektar luasnya. Lantainya 35. Sini orang kaya nomor 1 di dunia. Dunia siapa? Dunia saya. Saya belum punya rumah, ada jemaat maju minta doa. Pak Pendeta puji Tuhan, berkat doa Pak Pendeta saya punya rumah. Dalam hati saya yang doa gue yang punya lo. Pak Pendeta datangnya tolong urapin, saya datang ke rumahnya, di situ tuh. Di situ saya bilang waduh Tuhan, yang rajin berdoa gue, kok yang punya dia. Pak, Bu, kadang-kadang dalam hidup ini, kita doa, Tuhan jawab, kadang-kadang Tuhan uji kita. Tuhan jawab doa kita sama orang lain dulu. Biar apa? Tuhan mau lihat tuh. Hati kita gimana menghandle keberhasilan orang lain. Karena kalau kita lihat orang lain berhasil dan langsung moncong kita maju. Oh gue tahu tuh. Gue tahu tuh waktu kecil. Gue yang nolong tuh. Dulu waktu datang ke Jakarta gue. Hati-hati. Coba colek kiri kanan saudara, lu jangan diam aja dengerin bilang. Diam-diam aja nih. Kain, Alkitab bilang kalau kita baca saudara, Kain iri hati karena persembahan Habel. Adiknya diterima sehingga Kain membunuh tukang bakso di depan. Saudara-saudara Yusuf iri hati karena Yusuf dikasih oleh ayahnya. Yusuf dijual jadi budak, apalagi Daniel dibuang ke gua singa karena pejabat negara apa? Iri hati. Siapa lagi? Saul iri kepada Daud karena Daud lebih berhasil. Siapa lagi? Ahli Farisi membunuh, menyalibkan Yesus karena apa? Iri hati. Entah berapa banyak gereja yang pecah karena iri hati. Entah berapa banyak perusahaan yang hancur karena, entah berapa banyak persahabatan yang berantakan karena iri hati. Suatu hari ada orang Jepang mendarat ke Indonesia, dia naik taksi, dia duduk di belakang. Orang Jepang ini rada sombong. Sombong sekali dia, kalau orang bahasa Ibrani bilang parbada. Itu bahasa Ibrani kuno itu. Dia sombong, dia lihat mobil ngebut, wing. Dia lihat Mitsubishi, made in Japan. Supir taksi bilang kurang ajar, dia sombong amat nih. Dia bilang wing, dan nengok lagi.
Yamaha, made in Japan. Wing, Suzuki, made in Japan. Nih orang Indonesia gak mau kalah nih. Gimana caranya nih biar gue balas nih. Sampai di hotel, argonya 3.500.000. Wih, so fast, made in Indonesia. Your 2025 product lineup starts here. Search products, manufacturers, or regional suppliers on Alibaba.com. Ada orang kalau udah kaya, kalau tangannya, waduh, emas kan, waduh, tangannya emas, nyembah juga beda. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Ada orang Batak dia, belanja dia, wah, tangannya emas. Berapa buah itu? Berapa buah itu? Yang jual juga orang Batak, gak mau kalah, giginya emas. Dia jawab 10.000. Mari kita akan belajar pada hari ini bagaimana bebas dari yang namanya roh persaingan. Roh yang namanya iri hati. Saudara siap diberkati? Yuk kita kasih tepuk tangan dulu biar rame tempat ini saudara. Mari kita melihat bagaimana bebas dari roh persaingan. Yang pertama, catat dalam catatan saudara adalah no man is a threat to God's purpose in our life. No man is a threat to God's purpose in our life. Tidak ada satupun orang yang dapat menjadi ancaman dalam panggilan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kalau Tuhan panggil saudara, persainganmu bukan sama orang lain, tapi sama dirimu sendiri. Katakan amin. Saya nggak suka istilah orang kita bersaing sama A, sama B, sama C. No, persaingan bukan sama orang lain. The greatest enemy of our life not others. Bukan orang lain. Tapi musuh terbesar kita adalah siapa? Diri sendiri. Saya nggak pernah berusaha menjadi pendeta terbesar di dunia terhebat. Saya hanya berusaha menjadi pendeta terhebat yang Tuhan siapkan buat saya. Amin. Saudara nggak perlu jadi pemusik terbesar di dunia. Saudara cukup menjadi pemusik terbaik yang Tuhan siapkan buat saudara. Kalau Tuhan pilih saudara, nggak ada yang bisa ganggu panggilan saudara. Satu-satu yang bisa batalin panggilan saudara cuma yourself. Cuma diri saudara sendiri. Kita sibuk lihat orang lain. Kita sibuk lihat panggilan orang. Kita sibuk lihat karunia orang. Kita sibuk lihat berkat orang. Padahal surga gak pernah kekurangan cara memakai setiap orang di tempat ini. Katakan yes. Dan yang bilang yes kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Ibu gak dipanggil jadi ibu-ibu seperti ibu-ibu yang lain. Suatu hari anak pertama saya lahir Bapak Ibu. Anak pertama saya lahir, anak saya itu kurus. Setiap kali dibawa ke pertemuan ibu-ibu, pasti ibu-ibu yang lain dengan moncong yang maju, kok kurus amat? Aduh, dikasih apa? Awalnya istri saya cuek, lama-kelamaan lihat teman-temannya anaknya gemuk. Sampai gak kelihatan. Saking gemuknya. Langsung sih saya bilang, sayang aku gak bisa urus anak ya. Saya bilang sama dia, no please. Jangan bandingin kamu sama dia. Orang DNA aja beda kok. Nih gak ada yang amin dari tadi nih. Yang bilang amin masuk surga. Kok gak amin lagi? Tapi nanti malam langsung ya. Ya beda-beda panggilan orang. Kalau kita melihat kisah Daud dan Saul. Saul benci banget sama Daud. Tapi lihat anaknya Daud. Siapa namanya? Anaknya Saul. Siapa namanya? Yonatan. Yonatan adalah pangeran. Tapi Alkitab mengatakan Saul iri hati sama Daud. Tapi Yonatan justru menganggap Daud sebagai saudara. Betul apa tidak? Saya mau bilang gitu sama saudara. Jadi orang itu secure. Colek kiri kanan saudara. Kamu harus secure sama panggilan kamu. Amin. Orang selatan atau bahasa Inggris dong. Secure, udah secure aja. Santai aja. Tuhan punya caranya sendiri buat memberkati saudara dan saya. Katakan amin. Tuhan, makanya saya tulis dalam slide saya. Celebrate the victory of others. Bagaimana cara mengalahkan, membunuh comparison spirit. Celebrate the victory of others. Merayakan keberhasilan orang lain. Tadi saya bilang di awal khotbah saya.
Sebelum Tuhan jawab doa kita, seringkali Tuhan menjawab doa orang lain dulu. Saudara minta anak, tiba-tiba ada temanmu punya anak duluan. Caramu menghandle berkat orang lain akan melihat, Tuhan akan lihat dari surga. Yang setuju bilang amin. Saudara minta rumah, temanmu yang dikasih rumah duluan. Karena Tuhan mau lihat, Pak, Bu, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan hari ini. Hati-hati, kalau engkau sedang dipromosikan Tuhan, hati-hati. Karena promosi bukan saja menarik berkat, tapi menarik iri hati. Gak semua orang senang kamu maju. Betul ya? Gak semua orang senang kamu naik. Ada beberapa orang yang di depan kamu, selamat ya. Dalam hati, awas lo. Di sini gak ada. Di persekutuan yang lain. Gak semua orang senang lihat kamu sukses. Banyak dari mereka yang cuman pengen kayak saudara atau ngarepin saudara jatuh. Dan celakanya mereka jadi teman dekat dari kita. Amin. Yang pertama, tidak ada satu orang pun di muka bumi yang dapat mengancam panggilan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan panggil saudara, titik gak ada koma. Tuhan panggil orang lain, pasti dia panggil orang lain. Tapi tugasmu berbeda dengan orang itu. Amin. Yang kedua, saya diberkati amin. Yang kedua, bagaimana cara kita membunuh comparison spirit. Roh perbanding-bandingan. Yang kedua adalah, ini kesukaan saya, run your own race. Fokus kepada pertandinganmu sendiri. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Yuk sama-sama kita baca ayat ini. 3, 2, 1, ya. Bagaikan awan. Ada anggota keluarga yang sakit tapi sulit untuk ke rumah sakit. Atau mau tanya-tanya lebih lanjut seputar Berlomba dengan tekun dalam apa? Perlombaan yang sama-sama bilang sama saya, perlombaan yang diwajibkan. Dalam bahasa terjemahan lainnya bilang our own race. Terjemahan lainnya bilang your own race, pertandinganmu sendiri. Setiap kita diwajibkan, sama-sama bilang sama saya diwajibkan. Setiap kita punya our own race. Pertandingan saya different sama saudara. Makanya saya diberikan karunia yang berbeda sama saudara. Kenapa? Karena tantangan saya berbeda dengan tantangan saudara. Karunia Pastor Victor Abraham different sama karunia saya. Panggilan Pastor Victor Abraham sama panggilan saya berbeda. Tuhan yang tahu. Apalagi di zaman sosial media. Saya itu iri banget sama orang yang bisa nyanyi dan bisa main musik. Iri banget. Iri banget. Saya pelayanan dari usia, ini pelayanan tahun ke-25 saya pelayanan. Pak, Bu, nggak nanya saya kasih tahu. 25 tahun saya pelayanan. Semua pelayanan di gereja udah. Sampai jadi jemaat bayaran pun udah. Cuman satu yang belum pernah. Apa Pak Pendeta? Main musik. Karena kalau WL tanya main di mana? Lo di sana, gue di sini. Saya nggak bisa main musik. Saya orang Batak yang nggak bisa nyanyi dan nggak bisa main musik. Syukurnya bisa main catur. Masalahnya istri saya suka cowok yang bisa main musik. Semua mantannya pemusik. Kecuali saya pengkhotbah. Kok gak ada yang amin, gak ada yang tepuk tangan kayak apa kayak gitu. Di rumah kami ada piano, Pak, Bu. Yang main siapa? Istri saya doang. Saya pernah malam-malam belajar main piano buat ngagetin dia. Biar tiba-tiba bisa gitu. Saya lihat tutorial di YouTube, saya main. Saya mau tahu gak dia bilang apa? Beb, berisik. Saya gak bisa main musik. Saya bukan bapak-bapak yang kalau rumah bocor. Saya naik ke atas, saya perbaikin. Saya bukan bapak-bapak kayak gitu. Apa yang saya lakukan? Kalau rumah bocor, saya ambil ember, saya taruh. Selesai. Listrik mati lampu, saya telepon tukang. Saya jangan harapin saya naik ke atas. Ganti bohlam aja saya takut. Ini kesetrum gak ya? Beda.
Panggilan orang, kenapa orang dikasih bisa nyanyi? Bisa, karena panggilan saya kalau lihat tadi itu. Anak Bapak Victor yang nyanyi, waduh enak gitu. Sambil tutup mata, melek-melek udah terangkat kita. Enak deh main keyboard gitu, enak banget. Udah modal, tinggal khotbah, nyanyi udah. Tinggal beres. Saya nggak bisa. Tapi Tuhan panggil kita berbeda. Beda. Karena saya dipanggil beda sama saudara dipanggil. Jadi fokus saja sama apa yang Tuhan taruh sama saudara. Amin. Fokus saja. Makanya saudara mau tahu nggak? Kenapa ada namanya istilah kacamata kuda? Ini ada orang nggak sih di sini? Ada ya, dijawab bos. Tahu kan kacamata kuda? Yang kalau kuda tuh, pernah lihat kuda dong? Yang gini nih kacamatanya. Saudara mau tahu nggak kenapa kuda dikasih kacamata? Betul. Yang kalau ibu gembala nggak boleh salah, pasti benar. Karena harus mau difoto. Oke, ayo Pak, siap Pak. Mantap. Tanggung nggak tuh Pak, masuk sini Pak. Supaya fokus. Kalau kuda nggak ditutup matanya, dia lihat yang lain, dia heboh. Itu kuda atau macan apa itu? Dia heboh kuda kalau nggak begitu. Pak, Bu, udah lari aja sama Tuhan. Jalan aja sama Tuhan. Gak usah pusingin, gak usah pusing. Saya baru mulai gereja, baru bikin gereja Pak, Bu, atas anugerah Allah. Baru 5-6 bulan, aduh kalau liatin gereja orang pusing. Wah. Karena panggilannya apa? Kamu yang melayani, pemimpin pujian, udah fokus aja, udah. Nggak ada namanya formula pasti. Nyembah harus begini, harus musik-musik yang pet-pet sedih. Harus pakai kata-kata yang saudara. Itu mah dukun. Iya. Saya ngomong nih, saya udah lama nih pelayanan, udah 2000 tahun. Waktu Yesus disalib kan saya di samping. Udah, run your own race. Fokus aja. Udah. Tuhan, persaingan yang tidak sehat membuat kita bergumul seumur hidup. Karena begitu kita mampu melewati seseorang, ternyata sudah ada orang di depan. Kita pengen ngelewatin orang nih, ada di slide saya mungkin lagi dicari sama masnya. Kita mau, gak apa-apa mas, tenang aja mas, saya sampai sore di sini. Kita nih, saudara nih, orang balap, shoot. Kita kira kita terdepan. Itu dia. Thank you mas. Nanti Anda masuk surga. 1 jam lagi. Nih orang nih misalnya, saya pengen balap, shoot. Ada lagi di depan. Betul nggak? Capek. Makanya saya selalu bilang saudara yang nggak punya mental yang benar, yang nggak punya hati besar, jangan main sosial media. Capek main sosial media, apalagi ada filter, hidung bisa mancung, muka bisa putih, bisa tirus, kalian di sosial media, masa kini, kalian ketemu masa kok gini. Iya, udahlah. Orang tuh sekarang jagonya pencitraan. Orang tuh mohon maaf ya, fake it till make it. Banyak orang sekarang mempalsukan. Makanya mohon maaf kenapa hari ini barang-barang branded yang palsu laku. Kenapa? Karena orang pengen apa? Kelihatan keren. Udah deh, capek bilang kiri kanan saudara. Cuape bilang. Tahu kan cuape, ini capek, ini cuape. Capek. Apalagi apa sekarang di TikTok. Umur 30. Harus punya ini, punya ini. 30 harus punya istri, punya anak, punya rumah. Jabatan minimal manajer. Lah saudara udah 35. Boro-boro anak, boro-boro manajer. Cari kerja aja masih dalam
setiap keadaan. Kalau kartu ATM di bank minta maaf mulu. Mohon maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Udah. Run your own race. Khotbah saya sederhana sih kelihatannya. Sorry. Di Star. Tapi kalau engkau melakukan dengan kerendahan hati, kau bebas dari lingkaran setan itu. Tuhan tidak akan menghakimi kita menurut pencapaian orang lain. Menurut pencapaian tetangga teman kita. Tapi Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita dengan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dia nggak akan tuntut engkau untuk karunia yang dia nggak berikan kepada engkau. Saya tahu betul, kita tahu kalau Alkitab mengatakan Saul itu gagah. Saul itu tingginya, Pak Bu, baca Alkitabmu dalam 1 Samuel. Setiap seluruh orang Israel, Saul itu tingginya lebih tinggi. Dari sini, dari bau, Saul lebih tinggi dari seluruh orang Israel. Sedangkan Daud apa? Pendek, nggak segini juga sih, segini. 170 Daud, saya 173. Lebih gedein saya. Bisa kebayang nggak kalau Daud iri hati sama Saul? Halo Pak, Bu. Bisa kebayang nggak kalau Petrus iri hati sama Yohanes? Bisa kebayang nggak kalau para murid-murid iri hati sama panggilan masing-masing? Bisa kebayang nggak kalau ayam iri hati sama burung? Ikan bilang, lihat gila ya burungnya punya sayap, gue nggak punya. Terus Tuhan akan bilang sama ikan, Mujair, emang gue kasih sayap mau ngapain lu? Tuhan ciptakan ikan untuk panggilan yang, bos? Panggilan yang apa bos? Betul, berbeda. Tuhan panggil burung untuk di udara. Punya purpose. Yang ketiga, yang terakhir. Sama-sama bilang sama saya, yang terakhir. Puji Tuhan ya. Oh, emang terakhir memang paling enak semua ya. Yang ketiga, yang terakhir, ini kesukaan saya. Yang kedua, favorit. Yang ketiga, yang terakhir adalah stop comparing your calling. Berhenti membandingkan panggilan. Satu ayat terakhir, Efesus 2 ayat yang ke-10. Sudah diberkati, amin. Sudah diberkati, amin. Yuk, 3, 2, ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam, colek kiri kanan saudara, kamu made in heaven bilang. Amin, bilang sama yang baru ngomong, bukan made in China bilang. Kita buatan surga. Bahasa aslinya masterpiece, bahasa Yunaninya. Masterpiece, poinema, dalam Latinnya poema, creation, workmanship, what is made. Kalau bahasa gampangnya specially made. Ini bukan sombong ya, cerita doang. Ini batik, ini jahit. Bagus ya? Bagus.